nutup aurat begini nih apa dari gadis? Nggak yakin aku. Kan mantan-mantan muka kuning nih. Mantan-mantan batu ampar. Dari gadis? Ada yang dari gadis, ada yang tidak. Maka kalau sudah seperti ini, alhamdulillah. Karena tidak semua orang yang Allah hadirkan di majelis-majelis ilmu untuk mendapatkan pencerahan. Banyak perempuan di legenda ini, Bu. Tapi tidak semuanya orang suka duduk di majelis ilmu. Betul? Walaupun besar Masjid Ainul Yakin. Nurul Yakin, apa Ainul? Nurul Yakin. Tak semuanya perempuan di legenda ini suka duduk di sana kalau ada kajian rutin. Yes or no? Yes. Karena tidak semuanya Allah beri hidayah. Dan tidak semuanya Allah menginginkan dia menjadi baik. Tanda-tandanya Allah pengen kita baik. Allah dudukkan kita dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang didengar yang baik-baik. Yang dilihat yang baik-baik. Kemudian circle-nya yang baik. Kalau ibu sudah berada di fase itu, di posisi itu, berarti Allah pengen ibu menjadi orang baik. Apapun masa lalunya, Allah tidak kisah itu, Bu. Karena dengan istighfar kita, dengan taubat kita, Allah gugurkan semua dosa-dosa masa lalu. Understand? Yang kedua. Woi. Yang kedua, Allah akan berikan kepada orang tersebut rasa qanaah. Merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Kayak sekarang. Halo? Kayak sekarang. Nyari rezeki ya alhamdulillah dikasih segini alhamdulillah. Gak sampai pagi siang sore malam jungkir balik cari rezeki. Lagian kalau umur-umur segini Bu, ibu banyak duit pun makan tak banyak juga. Betul? Banyak duit ibu, mampu ibu beli sate kambing itu 6 porsi. Tak juga ibu bisa makannya semua. Betul? Paling ibu makannya 1 tusuk, 2 tusuk. Walaupun duit ibu banyak. Betul? Kalaupun ibu banyak duit, tak akan tahan juga ibu healing dari pagi sampai tengah malam. Kenapa? Tuh lutut-lutut. Lutut-lutut itu duduk lama dia nggak tahan, jalan lama juga nggak tak. Walaupun ibu banyak duit, mampu ibu keliling mall di kota Batam. Mulai dari Kepri Mall, Ki Square, Kasquare. Serakulah mulut-mulut aku. Mau Ki Square, mau Kasquare. Mulut-mulut aku. Yang ngomong siapa? Aku. Mik sini. Tapi sekarang aku megang. Ibu banyak duit, mampu ibu keliling dari Kasquare. Kasquare memang kan? Lanjut ke Mega Mall, lanjut lagi ke BCS, lanjut lagi ke One Mall, ke Grand Mall, Nagoya Hill, DC Mall, SNL, Panbil, Botania, mampu ibu keliling-keliling. Banyak duit ibu, mampu, tapi fisik ini tak kuat lagi. Orang keliling satu mall aja, sebentar nak duduk. Kalau umur-umur segini, kalau keliling di mall itu, bukan jalannya yang banyak. Banyak duduk, banyak foto. Betul? Banyak duduknya, banyak fotonya.
Kalau jalan bentar-bentar aja, bentar-bentar aja itu. Tak kuat lagi, nggak yakin aku. Kau ustazah tahu, aku juga begitu. Sama kita sebetulnya. Halo? Ada rasa qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah. Karena sebanyak apapun yang kita cari di umur-umur segini, untuk apa lagi? Betul? Ustazah, kan aku umur segini, targetku 2 tahun ini mau punya rumah 3. 1 untuk anak pertama, 1 untuk anak kedua, 1 untuk anak ketiga. Siang malam mencari piti. Sampai-sampai tak sempat ngaji. Bu, ayo pergi ngaji. Aku lagi sibuk. Sibuk kerja. Halo? Sibuk cari duit siang malam. Tak sempat ngaji, tak sempat kumpul dengan besti, tak sempat baca Quran. Karena nabung tadi itu, pelit dia bersodakoh, gak lama dia mati. Gak lama dia mati. Laki masih ada, Bu. Gak lama dia mati, Bu. Tinggal rumahnya. Tabungannya tinggal. Jangankan tabungan, jangankan rumah, jilbab pink aja tinggal. Mana dibawa itu? Jilbab pink loh. Betul apa enggak? Hoax apa fakta? Tinggal semuanya. Maka jangan terlalu sibuk mencari duit di usia-usia kita segini. Tapi ustazah, kan untuk anak-anakku, biar aku meninggalkan mereka aman. Bagaimana dengan dirimu? Bagaimana dengan nasibmu? Belum tentu rumah-rumah yang kita tinggalkan itu disedekahkan anak kita untuk kita. Kadang-kadang anak-anak kita pun lupa, Bu, akan diri kita. Apalagi kalau sudah punya istrinya yang agak-agak ngegas sedikit. Betul? Karena di sini pula ada orang-orangnya. Itu pun bentar-bentar waktu kita baru meninggal aja, Bu. Baru dia anak kita rajin ke makam kita. 1 bulan kemudian, sebulan sekali, tiap Jumat lah dia datang. 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian. Kalau udah lama kita, oh paling mau puasa. Betul apa tidak? Anak kandung kita, yang kita lahirkan, ada yang normal, ada yang sesar. Tak terbeli kutang, tak terbeli kancut kita demi mereka. Betul? Supaya anak-anak kita ini bisa hidup layak sama dengan teman-temannya. Anak kandung aja begitu, belum tentu ingat kita. Apalagi laki kita. Yang udah punya pengganti kita. Sekarang-sekarang aja yang laki bilang, bila adik pergi ke, apa namanya? Apabila adik pergi ke awan, jangan lupa dengan keluarga. Bila adik mati duluan, tunggu abang di pintu surga. Pret. Ibu pun begitu. Bila abang pergi ke awan, jangan lupa dengan keluarga. Bila abang mati duluan, tunggu dedek di pintu surga. Pret. Halo? Sekarang aja begitu. Banyak aku tengok itu, istrinya mati, meninggal duluan. Mengalir mata kanannya, air mata, mata kirinya nengok-nengok. Siapa penggantinya? Hari pertama dia menangis, besoknya dia ngerokok dia, Bu. Halo? Besok dia ngerokok. Santai aja. 3 bulan kemudian mulailah dia tengok-tengok, pasang dia minyak rambutnya, sisirnya, baju yang lama-lama mulai disingkirkan, ganti yang baru. Yang ketika ada istrinya biasa-biasa saja, ketika duda mulai dia trendy. Gitu juga dengan kita. Ketika laki yang mati pingsan 11 kali. Habis masa iddah 4 bulan 10 hari. Ditanya dengan aku, ustazah, apa syarat-syaratnya untuk menikah? Aku bilang, siapa, Bu, yang mau menikah? Aku katanya. Hah? Aku bilang.
Ku tengok ibu kemarin, ku hitung 9 kali ibu pingsan. Tak nyangka aku habis masa idah ibu, langsung ibu menikah lagi. Begitulah realita kehidupan. Maka jangan terlalu mengejar sesuatu yang mau tinggal mati. Apa yang Allah berikan, titipkan kepada kita sekarang, merasa cukuplah. Sehingga dunia itu tidak terlalu kita kejar. Yang kita prioritaskan adalah kehidupan kita yang akan datang. Yang ketiga, yaitu sungguh-sungguh dalam beribadah. Kalau kita ingat suatu saat, entah kapan, bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan, bisa tahun depan, mungkin aku akan berpulang ke rahmatullah. Aku akan berpulang menghadap Allah. Bukankah teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, sebelum dia berpulang ke rahmat Allah sehat, ada yang baru ngobrol, tiba-tiba pulang dia nggak ada. Ada yang baru kerja bakti paginya, siang dia nggak ada. Ada yang tadinya dia bekerja siangnya, sore dia nggak ada. Ada yang baru berkegiatan, setelah pulang dia nggak ada. Ada yang lama sakitnya tak mati-mati. Sampai bosan kita dengar curhatan dia. Tak mati-mati juga. Ada yang sehat walafiat. Tak ada angin, tak ada hujan. Sakit dadanya, innalillah. Maka ketika kita mengingat bahwa ada Allah berikan kesempatan dan waktu untuk bisa memperbaiki diri, merubah, mengupgrade ibadah-ibadah kita, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah itu. Zikir kita bersungguh-sungguh, kita istiqomahkan. Sholawat juga begitu. Mulai kita ringan tangan untuk bersodakoh. Kemudian sholat 5 waktu tak pernah kita tinggalkan. Kita lengkapi lagi dengan sholat-sholat rawatib kita. Ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah kita yang lainnya. Yang tadinya kalau ngomong nyakitin hati orang, mulai sedikit-sedikit kita rubah kalau ngomong nyenangin orang. Yang tadinya jarang menyentuh Al-Quran, sekarang sudah mulai kita tak jauh dari Al-Quran. Dalam setiap doa kita meminta, ya Allah, jadikan aku ahli Al-Quran. Jadikan Quran temanku di dunia. Yang tak jauh dari kita namanya teman, bestie. Bestie itu kan akan selalu bersama. Yes or no? Jadi bestie kita Al-Quran. Sebagaimana handphone juga jadi bestie kita. Tak pernah kita lepas dari kemana-mana. Handphone bawa semua enggak? Boy? Bawa handphone? Enggak bawa? Punya handphone semua apa tidak? Punya TikTok apa enggak? Enggak punya. Hari gini yang punya TikTok jangan lupa follow aku. Tak bisa ngaji offline secara dengan aku, bisa ngaji secara online. 747 yang hadir di akun kita sore hari ini. Bersama dengan ibu-ibu PKK legenda. Halo guys. Kita sapa sahabat online kita. Halo guys. Aku sudah follow Ustazah. Thank you, I love you. Bu? Halo. Tak bisa hadir offline. Bisa hadir secara online. Sekarang ini gampang. Mau ngaji itu gampang. Tinggal ketik Ustazah Umaini Fitriana. Muncul muka aku. Ustadz Hadi Hidayat. Muncul Ustadz Hadi Hidayat. Ustadz Abdul Somad. Muncul Ustadz Abdul Somad. Ustazah Nela Luki muncul muka beliau, Bu. Gampang sekarang. Tapi, halo, tak semuanya kita itu suka mendengar kajian. Kalau nengok orang jualan rata-rata, apalagi kalau nengok lab baju. Tuh. Udah ada muka kursi itu? Udah ibu follow? Cari Ustazah Umaini Fitriana official 1. Tuh. Halo. Maka bersungguh-sungguh, Bu. Ibu. Bu. Kita mau berpulang itu perlu bekal.
Ya apa tidak? Ya. Di rumah ada beras nggak sekarang? Ada. Untuk masak kapan? Besok. Untuk besok saja, bahkan untuk 1 bulan ini ibu udah siapkan beras. Betul? Kenapa? Karena itu bekal kita besok supaya bisa makan. Supaya bisa masak. Biar mudah masak besok, maka beras disiapkan. Supaya nanti perjalanan kita menghadap Allah itu mudah, maka kata Nabi, perbanyaklah bekalmu. Perjalananmu panjang nanti banyakin bekalmu kata Nabi. Di dalam kubur saja kita berapa tahun, Bu? Ketika sudah masuk kubur di alam barzah, semua akan dibangkitkan kalau kiamat sudah terjadi. Dimatikan semua manusia di muka bumi, kemudian dihidupkan kembali. Orang-orang yang ada dalam kubur itu dihidupkan semua. Berapa lama nanti? Maka penantian yang paling lama itu adalah di dalam kubur. Kalau di dalam kubur bekalnya tidak banyak. Halo? Ibu? Kalau ibu pergi ke pantai. Mana pantai mana? Sini sering jalan-jalan ke pantai mana? Hah? Balai-balai. Ibu pergi ke pantai balai-balai itu bawa bekal enggak? Pergi ke pantai saja cuman 1 hari, riuhnya minta ampun. Masaknya, belanjanya dari kemarin. Di grup udah diworo-woro. Kemudian Besti sama Besti udah janjian. Ada yang bawa buat rujak, ada yang bawa buat macam-macam, Bu. Udah kongsi-kongsian. Masak dari malam. Padahal mulutnya cuma 1. Betul? Kenapa? Takut nanti susah ketika di pantai mau makan. Takut kelaparan, takut kehausan. Kalau ke balai-balai saja cuma 1 hari sudah kita persiapkan sedemikian rupa, apalagi nanti perjalanan kita menghadap Allah. Maka kata Nabi, perbanyak bekalmu karena perjalananmu nanti menghadap Allah itu jauh, lama. Banyakin bekalmu. Apalagi perbaiki perahumu. Karena ketika engkau mengarungi samudera kehidupan itu, banyak ujian, banyak godaan, banyak rintangan. Betul? Hidup ini, Bu, kalau tak pandai-pandai kita, maka kita bisa lupa kalau kita ini sedang berlayar, mesti akan berlabuh. Betul? Besti pun harus pandai-pandai milih. Kegiatan pun pandai-pandai milih. Kalau tak pandai kita memilih besti, hanyut kita. Apalagi kalau bestinya gacor-gacor. Tapi kalau bestinya soleha-soleha, satu frekuensi, satu circle yang baik, itu alhamdulillah. Maka beribadahlah sungguh-sungguh, karena itulah yang akan menjadi bekalmu pulang ke rahmatullah. Apa yang kita lakukan di dunia tidak sedikit pun lepas dari pengawasannya Allah. Semua akan dipertanggungjawabkan. Kalau baik yang kita tanam, hasilnya juga baik. Baik yang kita buat, maka kebahagiaan nanti di pintu pertama akhirat, yaitu alam kubur, nanti akan kita nikmati. Selamat di pintu yang pertama, maka insya Allah selamat di pintu-pintu berikutnya. Halo guys, understand? Jadi apa tadi yang pertama? Ginilah kalau ngaji sama nenek-nenek, ya Allah. Baru ku bilang tadi. Tadi ada 3 kemuliaan tuh orang yang mengingat kematian. Allah akan giring orang tersebut untuk bertaubat. Kalau sudah bertobat dia, maka dia akan memperbanyak istighfar. Karena dengan istighfarnya lah dosa-dosanya Allah rontokkan. Woi. Yang pertama, tahu? Kejar, buru ampunan Allah. Yang kedua, Allah ya Allah, ya Allah. Gantilah aku tempat posisi duduk ini. Capek kali aku ngaji sama nenek-nenek ini.
Bu. Yang kedua, merasa cukup atas pemberian Allah. Gak usah terlalu sibuklah mencari dunia kalau udah umur segini. Makanya umur-umur segini nih Bu, sudah tinggalkan perdebatan. Tinggalkan keributan. Tinggalkan yang ruwet-ruwet. Kita perlu bahagia. Kalau pikiran tenang, hati tenang, badan sehat, ini akan menunjang ibadah kita bisa lebih baik. Betul? Maka merasa qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah, ibadah apapun, karena pahala-pahala dari ibadahmu itulah yang akan menjadi bekalmu untuk berpulang ke rahmatullah. Understand? Yes. Masih ingat? Ingat, insyaallah. Nyampe di rumah, apa ceramah Ustazah Fitri tadi, Dek? Katanya, nggak tentu dong, Dedek Bang. Dedek nggak tentu dong Bang. Lupa. Yang ku ingat tadi katanya itu tadi, bila abang pergi ke awan, jangan lupa dengan keluarga. Bila abang mati duluan, tunggu Dedek di pintu surga. Itu aja ku ingat tadi Bang. Halo? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mengingat kalau kita akan berpulang kepada Allah. Amin ya Rabbal. Perbanyaklah taubat. Mudah-mudahan Allah rontokkan semua dosa-dosa kita. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.